selanjutnya untuk tahap berikutnya yaitu skenario, di mana skenario pada gubuk makan Mang Dikin, yaitu customer yang bernama Ahmad berkunjung ke gubuk makan Mang Dikin yang berada di Yogyakarta. Dia memesan beberapa menu, yaitu yang pertama ada nasi jamblang 3 porsi, gudeg 1 porsi, es campur 2 porsi, teh 1 porsi, dan air mineral 5 pieces. Pada saat melakukan pembayaran, Ahmad menggunakan payment method Bank BRI. Lalu selanjutnya akan disimulasikan untuk yang pertama yaitu bagian purchase. Saya persilahkan. Oke, baik. Di sini untuk yang selanjutnya itu adalah ke modul purchase. Nah, modul purchase di sini itu akan melakukan pembuatan request for quotation RFQ dan juga purchase order. Adapun produk yang harus purchase input itu sesuai sama yang di skenario tadi, dimana dari skenario tadi itu ada 3 vendor yang terlibat. Yang pertama ada PT Aldring, kemudian ada PT Serbada, dan juga yang ketiga ada PT Foodbase. Nah, yang pertama kita buat terlebih dahulu untuk RFQ yang pertama, yaitu pembuatan dari pembelian dari vendor PT Aldring. Nah, dari PT Aldring sendiri itu yang dibeli, yang pertama ada teh sebanyak 1 kuantitinya. Kemudian untuk yang produk yang kedua itu ada air mineral dengan kuantitinya itu ada 5 pieces. Nah, dari PT Aldring sendiri itu hanya ada 2 yang dibeli, yaitu teh dan juga air mineral. Jika datanya sudah terisi semua, maka langsung saja nanti akan kita klik confirm order. Nah, dengan PO P00197 ini nanti akan dilanjutkan oleh bagian inventory, sehingga untuk yang PT Aldring untuk pembuatan RFQ-nya itu sudah selesai. Kita akan berlanjut ke vendor yang kedua, yaitu vendor dari PT Serbada. Nah, untuk vendor dari PT Serbada sendiri, ini ada beberapa barang atau produk, yang mana produk dari PT Serbada ini itu untuk membuat dari 2 porsi es campur. Nah, adapun bahannya itu yang pertama ada es batu dengan kuantitinya itu adalah 2, karena pemesanan untuk es campurnya itu sebanyak 2 porsi. Kemudian yang kedua itu ada air putih. Itu untuk kuantitinya sama, yaitu ada 2. Kemudian yang ketiga ada jelly dengan kuantitinya masih sama, yaitu 2. Kemudian yang keempat ada susu, kuantitinya juga sama 2. Kemudian
Yang terakhir itu adalah komponen utama, yaitu buah-buahan dengan sebanyak 2 porsi. Sehingga untuk produk dari pembelian ke vendor PT Serba Ada itu ada 5. Yang pertama ada es batu, air putih, jelly, susu, dan juga buah. Kemudian ada lagi yang terakhir itu ada sirup. Dengan kuantitinya yaitu 2 juga. Nah, jika data dari produknya sudah terisi semua, sehingga menghasilkan ada 6 produk yang dibeli ke vendor PT Serba Ada, maka langsung saja kita pilih confirm order. Oke. Sehingga untuk vendor yang kedua PT Serba Ada itu sudah selesai. Kemudian kita beralih ke vendor yang ketiga, yaitu PT Foodbase. Untuk PT Foodbase sendiri, yang dibeli ke vendor PT Foodbase itu ada 2 macam makanan. Yang pertama itu ada nasi jamblang sebanyak 3 porsi. Kemudian yang kedua itu ada gudeg sebanyak 1 porsi. Nah, untuk PT yang terakhir atau vendor yang terakhir ini yaitu PT Foodbase, itu produknya hanya 2, yaitu nasi jamblang sebanyak 3 porsi dan gudeg sebanyak 1 porsi. Sehingga jika sudah masuk semua, maka kita langsung klik confirm order. Nah, kemudian untuk kita melihatnya itu di dashboard dari RFQ itu akan muncul ada 3 vendor tadi yang sudah saya inputkan. Yang pertama ada Aldring, Serba Ada, dan juga ada PT Foodbase. Nah, ini statusnya sudah masuk ke purchase order, sehingga untuk yang selanjutnya itu akan dilakukan oleh bagian inventory. Namun sebelum itu saya akan melakukan discuss ke bagian vendor inventory, untuk melakukan langkah selanjutnya.
Oke, yang selanjutnya ini kita bagian purchase itu sudah melakukan purchase order ke 3 vendor, maka untuk menginformasikan ke bagian yang lainnya, bagian purchase itu akan melakukan discuss ke perusahaan untuk bagian yang selanjutnya, salah satunya itu di bagian inventory, itu bisa melanjutkan dari proses purchase order, yaitu dengan nomor purchase order yaitu dari 197 sampai dengan 199. Oke, baik. Mungkin dari purchase sampai di sini untuk transaksinya nanti akan dilanjutkan oleh bagian modul yang selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Oke, di sini kita akan masuk pada Udo. Di sini kita telah diberitahu dari bagian purchase bahwa bagian purchase telah selesai melakukan pembelian ke vendor dengan nomor purchase order yaitu PO 000197 hingga 199. Kita lanjut masuk pada modul purchase. Oke, di sini telah terbuat ya teman-teman, yaitu purchase order dengan PO 00197 hingga 199. Di sini kita akan melakukan receive produk, yaitu memastikan bahwa produk yang diantar oleh vendor itu sesuai dengan jumlah yang kita pesan. Kita buka dulu untuk dokumennya. Yang pertama itu ada dari PT Aldring, yaitu dengan teh dan juga air mineral. Di sini kita bisa klik receive produk. Kita klik set quantities untuk memastikan bahwa produk itu telah sampai, lalu kita pilih validate. Oke, dan di sini keterangannya sudah berubah menjadi pusat in 009, di mana artinya produk yang dibeli pada vendor PT Aldring telah masuk pada warehouse in atau receive pada pusat dengan nomor pusat in 009. Lalu lanjut untuk PO yang kedua yaitu 198 PT Serbada, yaitu terdapat 6 produk. Kita klik receive produk, kita klik set quantities untuk memastikan bahwa produk juga telah sampai. Kita pilih validate. Oke, di sini juga akan berubah menjadi pusat in 0010, yaitu pada warehouse in. Kita lanjut untuk PO dengan nomor 199, yaitu pada PT Food Base. Kita pilih receive product, kita pilih set quantities, kita pilih validate. Oke, setelah kita berhasil untuk memastikan bahwa produk itu telah sampai pada perusahaan atau pada warehouse, kita masuk pada modul inventory, klik reporting, kita pilih move historis untuk melihat perpindahan historis dari stok-stok bahan baku atau produk yang telah dilakukan pembelian pada bagian purchase. Oke, di sini telah masuk pada pusatin dari pusatin 009, pusatin 10 dan juga pusatin 11. Oke, ini telah berhasil masuk pada gudangnya masing-masing sesuai dengan tujuan. Lalu selanjutnya kita masuk pada inventory adjustment, di mana inventory adjustment ini berguna untuk penyesuaian stok pada produk es campur. Oke, kita bisa lakukan pada produk terlebih dahulu. Kita klik es campur. Oke, di sini masih 0 porsi
dan kita akan melakukan penyesuaian yaitu sebesar 2 porsi seperti pada skenario. Kita klik on hand. Oke, kenapa kita di sini melakukan update quantity secara manual? Karena pada gubuk makan Mandikin ini kita tidak memiliki modul manufaktur atau bagian produksi. Maka dari itu, di bagian inventory melakukan penyesuaian stok pada es campur sebesar 2 pieces. Sebesar 2. Habis itu kita klik, kita apply, kita update quantity. Oke, kita kembali lagi ke produk, dan di sini sudah terlihat bahwa es campur sudah memiliki stok 2 porsi. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana proses dari bahan baku es campur yang telah dibeli oleh bagian purchase. Kita langsung masuk pada inventory adjustment. Di sini kita akan melakukan penyesuaian stok pada inventory adjustment untuk mengosongkan stok pada bahan baku dari es campur. Oke. Di sini untuk bahan baku es campur itu sendiri ada es batu, ada air putih, ada sirup, ada susu, ada buah-buahan, dan juga ada jelly. Oke, sudah ada 6 produk, sama seperti pembelian bahan baku pada bagian purchase. Di sini pada bagian content quantity kita klik yaitu 0 karena kita akan melakukan penyesuaian stok. Oke, setelah kita telah mengklik atau melakukan penyesuaian pada content quantity, maka kita pilih 6 produk tadi, lalu kita apply. Kita melakukan update quantity. Oke, di sini kita akan melihat bahwa stok dari produk es batu, air putih, sirup, susu, buah-buahan, dan juga jelly yaitu 0 karena kita telah melakukan pembuatan untuk melakukan es campur itu. Lalu kita bisa cek pada movie story yaitu di mana jelly, buah-buahan, sirup, susu, air putih, dan juga es batu telah masuk pada inventory adjustment untuk melakukan penyesuaian produk. Kita juga bisa cek secara langsung kalau kita untuk meyakinkan atau memastikan itu setelah kita lihat movie story, kita bisa coba cek salah satu produk yaitu misalnya jelly. Oke, di sini sudah terlihat bahwa ada 0 pieces atau stoknya sudah kosong karena sudah melakukan pembuatan untuk es campur. Baik, selanjutnya setelah kita mengetahui bahwa produk itu sudah berubah stok produknya, kita masuk pada discuss untuk memberitahu kepada seluruh staf pada Makan Mandikin bahwa stok produk sudah tersedia. Oke, di sini saya Aulia Rahman sebagai bagian inventory melaporkan bahwa stok produk sudah tersedia. Dan selanjutnya akan dilanjutkan skenario oleh bagian atau staf-staf yang bersangkutan. Sekian dari inventory. Terima kasih.
Baik, perkenalkan saya Devia Wulandari. Di sini saya akan melanjutkan skenario transaksi pada modul POS. Pertama, kita akan membuka menu discuss, lalu kita pilih yang gubuk makan Mang Dikin. Di sini bisa kita lihat bahwa chat terakhir itu dari Aulia Rahma yang berperan sebagai inventory, melaporkan bahwa stok produknya telah tersedia. Langsung aja kita ke bagian menu, lalu pilih yang point of sale. Selanjutnya kita pilih yang gubuk makan Mang Dikin, lalu klik yang new session. Untuk skenarionya itu, seorang customer bernama Ahmad berkunjung ke gubuk makan Mang Dikin yang berada di Yogyakarta. Lalu ia memesan beberapa menu sebagai berikut. Yang pertama itu ada nasi jamblang sebanyak 3 porsi, kemudian ada gudeg sebanyak 1 porsi, es campur sebanyak 2 porsi, minumannya ada teh sebanyak 1 porsi, dan air mineral sebanyak 5 pieces. Saat pembayaran, Ahmad menggunakan payment method melalui Bank BRI. Oke, langsung aja kita pilih customer yang bernama Ahmad yang berada di Sleman, Yogyakarta. Kemudian kita input makanannya itu, pilih yang kategori nasi, lalu kita pilih yang nasi jamblang dengan kuantiti 3, kemudian gudegnya 1 porsi, lalu pilih yang es campur sebanyak 2 porsi, dan untuk minuman di sini kita pilih teh sebanyak 1 porsi dan air mineralnya 5 pieces. Nah, di sini karena total pembelanjaan Ahmad itu sebanyak 200 lebih, maka ia mendapatkan voucher diskon sebesar 30%. Jika semuanya sudah sesuai, maka kita klik payment, lalu kita pilih yang Bank BRI. Selanjutnya kita klik yang validate, dan di sini sudah terlihat receipt-nya atau kwitansinya. Dan kita bisa mengirimkan kepada customer tersebut melalui email. Kita klik yang tanda panah ini, lalu bisa kita print juga, maka tampilannya akan seperti ini. Dan di sini sudah terlihat beberapa menu yang dia pesan, yaitu ada nasi jamblang, gudeg, es campur, teh, dan air mineral. Selanjutnya kita bisa kembali ke modul POS, lalu kita klik yang view order. Dan di sini sudah terlihat tampilan dari transaksi yang barusan kita buat, yaitu atas nama Ahmad. Statusnya di sini masih paid. Kemudian kita bisa kembali ke menu discuss, lalu mengirim pesan kepada bagian accounting. Di sini kita bisa tulis untuk staff accounting dapat confirm invoice customer atas nama Ahmad. Mungkin itu saja yang saya sampaikan untuk bagian POS, dan akan dilanjutkan oleh teman saya dengan modul yang selanjutnya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya di sini akan dilanjutkan pada modul accounting, yang dimana pada modul accounting ini telah mendapat pesan dari Yuli Fatmilia sebagai bagian purchase. Di sini saya akan membuat atau membayarkan vendor bill yang telah dibuat oleh bagian purchase. Kemudian selanjutnya kita akan pergi ke modul accounting. Kita klik vendor bill. Maka di sini ada 3 pembayaran yang belum terbayarkan, itu PT Aldring, Foodbase, dan PT Serba Ada. Kita mulai dari PT Serba Ada. Untuk menunya yaitu berikut: es batu, jeli, air putih, susu, sirup, dan buah-buahan. Kemudian kita klik confirm. Kemudian kita klik register payment. Lalu kita isikan bank yang kita tuju. Kemudian jika sudah, kita klik create payment.
Maka kita lakukan hal yang sama kepada 3 bill yang telah dibuat oleh bagian purchase. Baik, untuk langkah selanjutnya di sini kita akan membayarkan vendor bill yang telah dibuat tadi, karena di sini statusnya masih in payment semua dari ketiga vendor bill tersebut. Maka langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu kita akan ke dashboard. Kemudian kita klik Bank BRI tadi, kalau kita klik transaction. Nanti kita duplikat dulu untuk melihat harga dari bill tersebut. Ini tadi untuk yang pertama yaitu PT Aldring dengan nomor vendor bill ini kita copy. Lalu untuk harganya akan dibayarkan yaitu 24.000. Kemudian kita setelah memasukkan label pada bill yang akan kita bayarkan, kemudian kita masukkan partnernya, lalu untuk harganya kita masukkan juga untuk berapa harga yang akan kita bayarkan, lalu kita klik save. Maka untuk vendor bill yang telah kita buat tadi telah terreconcile. Kemudian kita akan lihat statusnya pada vendor bill akan berubah menjadi paid atau telah terbayarkan. Kemudian kita ulangi hal yang sama kepada 2 vendor bill selanjutnya. Baik, di sini untuk bill yang telah kita buat tadi, ketiganya telah terbayarkan semua. Maka untuk tugas accounting di sini telah selesai dan akan dilanjutkan pada bagian selanjutnya. Terima kasih. Baik, untuk kelanjutan skenario selanjutnya adalah bagian dari accounting, di mana saya sebagai staf AR akan memproses transaksi yang sudah diproses oleh bagian pos, di mana Devia Wulandari sebagai staf point of sale sudah memberi konfirmasi bahwa dapat mengkonfirmasi invoice customer atas nama Ahmad. Selanjutnya kita dapat pergi ke dashboard, lalu kita pilih modul accounting. Nah, nantinya kita akan melakukan konfirmasi customer invoice atas nama Ahmad. Kita dapat langsung melihatnya melalui ribbon customer, lalu kita pilih invoice atau langsung memilih customer invoice food and beverage pada tampilan menu modul accounting di bawah ini. Di sini saya memilih melalui ribbon customer, lalu saya pilih invoice. Nah, di sini sudah terlihat bahwa ada invoice baru pada hari ini yaitu atas nama Ahmad, di mana statusnya masih draft dan juga payment statusnya masih not paid. Kita klik invoice tersebut. Nah, di sini sudah terlihat bahwa Ahmad melakukan pembelian menu makanan dan juga minuman beserta terdapat diskon yang sudah tertera di bawah ini dengan total pembelian sebagai berikut beserta pajaknya. Lalu langsung saja kita klik confirm. Nah, di sini sudah terlihat bahwa invoice dari Ahmad berubah statusnya menjadi pos.
Setelah melakukan konfirmasi terhadap invoice dari customer atas nama Ahmad, selanjutnya saya akan melakukan register payment. Kita klik saja ke register payment-nya. Setelah itu kita masukkan jurnal dari bank yang akan kita pakai. Di sini saya menggunakan Bank BRI. Setelah itu kita klik create payment. Nah, di sini sudah terlihat bahwa status invoice dari Ahmad sudah berubah menjadi in payment, di mana selanjutnya saya akan melakukan rekonsiliasi pembayaran yang dilakukan oleh Ahmad sebelumnya. Kita langsung saja pergi ke dashboard, di mana kita akan melakukan rekonsiliasi menggunakan bank yang kita gunakan dalam pembayaran kali ini, di mana kita menggunakan Bank BRI. Langsung saja kita klik titik 3, lalu kita pilih transaction. Setelah tampilan seperti ini, langsung saja kita klik create untuk membuat transaksi baru. Di mana untuk label di sini kita masukkan saja nomor invoice Ahmad. Kita copy nomor invoice dari pembelian Ahmad. Setelah itu kita kopas pada kolom label. Lalu untuk partner kita masukkan saja Ahmad. Setelah itu untuk jumlah kita masukkan juga, di mana pembelian yang dilakukan oleh Rahmat sebesar Rp212.111. Apabila sudah masuk, kita klik save. Setelah itu kita dapat melihat bahwa ada transaksi baru atas nama Ahmad dengan keterangan atau nomor invoice yang sudah sesuai. Tetapi kita ketahui bahwa di sini transaksi atas nama Ahmad belum dapat direkonsiliasi karena tidak sesuainya akun kredit pada transaksi tersebut, di mana kita harus mengganti akun bank suspend account menjadi outstanding receipt. Kita klik auto check, lalu kita pilih akun tersebut. Di sini kita ganti akun tersebut menjadi outstanding receipt. Setelah itu kita pilih validate. Nah, di sini sudah terlihat bahwa transaksi dari Ahmad sudah berubah menjadi rekonsiliasi. Selanjutnya, untuk melihat apakah invoice dari Ahmad sudah berubah statusnya menjadi paid, kita dapat kembali pada ribbon customer, lalu kita pilih invoice. Nah, di sini sudah terlihat bahwa invoice dari Ahmad statusnya sudah berubah menjadi paid. Kita buka.